Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sebagai umat Buddha yang berjuang untuk mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan ajaran Buddha, ada satu kualitas batin yang harus dipahami, harus diketahui. Dan tentunya sebagai umat Buddha, kualitas batin ini sudah sering kali dibicarakan, sering kali dibahas. Akan tetapi, baik untuk kembali mengingat pentingnya kualitas batin ini. Kualitas batin yang harus dimunculkan pada saat seseorang mempraktikkan ajaran Sang Buddha tidak lain adalah Yoniso Manasikara. Yang mana kalau diartikan Yoniso Manasikara adalah perhatian yang bijak. Terkadang diterjemahkan sebagai perhatian yang hati-hati. Yoniso adalah bijak, Yoniso adalah careful atau kehati-hatian. Manasikara adalah perhatian. Yoniso Manasikara adalah perhatian yang bijak, perhatian yang hati-hati. Dan kualitas batin ini memiliki lawan yang tidak lain adalah Ayoniso Manasikara atau perhatian yang tidak bijak, perhatian yang tidak hati-hati. Lantas apa pentingnya perhatian yang bijak ini? Di banyak khutbah Sang Buddha telah disampaikan. Salah satunya adalah dalam salah satu khutbah yang disebut sebagai Sabha Sawasuta, khutbah kedua dari Majjhima Nikaya. Di sana Sang Buddha menyampaikan, Jana atau ahang bikawe pasato asawanang kayang wadami, no ajanato no apasato. Wahai para biku, saya katakan bahwa hancurnya kotoran batin hanya untuk seseorang yang mengetahui, untuk seseorang yang melihat, dan bukan untuk orang yang tidak mengetahui dan tidak melihat. Nah, pernyataan ini sangat penting karena di sini Sang Buddha menyampaikan bahwa hancurnya kotoran batin sebagai poin yang harus kita tekankan dalam praktik Dhamma untuk menghancurkan kotoran batin itu memungkinkan hanya bagi seseorang yang mengetahui, seseorang yang melihat. Tetapi ketika seseorang tidak mengetahui, tidak melihat, mustahil untuk bisa menghancurkan kotoran batin. Lantas, apa yang dimaksud dengan seseorang yang mengetahui dan melihat dan yang tidak mengetahui dan tidak melihat? Nah, disinilah Sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa seseorang yang mengetahui dan melihat adalah seseorang yang tahu apa itu Yoniso Manasikara, apa itu Ayoniso Manasikara. Apa itu perhatian yang bijak, apa itu perhatian yang tidak bijak. Sementara orang yang tidak mengetahui dan tidak melihat, yang mana orang demikian mustahil untuk bisa menghancurkan kotoran batin, adalah orang yang tidak tahu, tidak bisa membedakan apa itu Yoniso Manasikara, apa itu Ayoniso Manasikara. Nah, sekarang yang harus kita pahami adalah apa sesungguhnya Yoniso Manasikara atau perhatian yang bijak. Perhatian yang bijak adalah sebuah perhatian yang ketika seseorang memperhatikan apapun fenomena, apakah fenomena jasmani atau fenomena batin, ketika memperhatikan demikian, nah kotoran batin yang belum ada tidak muncul. Dan kotoran batin yang sudah ada itu dihancurkan. Sementara pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, yang belum ada itu muncul, dan yang sudah ada itu berkembang. Nah, orang yang punya perhatian yang bijak adalah orang yang demikian. Berbeda ketika orang yang tidak memiliki perhatian yang bijak. Adalah ketika memperhatikan sesuatu, ternyata kotoran batin yang tadinya tidak ada, itu muncul. Dan kotoran batin yang tadinya sudah ada, berkembang. Sementara kualitas-kualitas batin yang
sebenarnya baik yang sudah ada itu lenyap. Dan yang kualitas batin yang belum ada itu tidak akan muncul. Kalau seseorang memiliki ayuniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Nah, di sini intinya adalah apapun perhatian yang kita arahkan ke sana, ketika kita memperhatikan sesuatu, kotoran batin itu lenyap, yang belum ada itu tidak muncul, yang baik-baik yang sudah ada itu berkembang, yang baik-baik yang belum ada itu muncul, itu artinya kita memiliki yoniso manasikara. Nah, sebagai contoh adalah seseorang yang merenungkan 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia, merenungkan apa itu duka, merenungkan sebab mengapa duka penderitaan itu muncul, merenungkan bahwa ketika sebab penderitaan itu lenyap, yang tidak lain adalah kotoran batin, itu dilenyapkan, maka penderitaan juga lenyap, termasuk adalah merenungkan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, lenyapnya penderitaan. Ini adalah yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Kenapa? Karena ketika seseorang merenungkan 4 kebenaran mulia, maka di situ kotoran batin yang sudah ada akan lenyap. Yang belum ada tidak akan muncul. Atau dalam khotbah lain, ketika seseorang merenungkan 5 gugusan ini yang membentuk makhluk, kita sebagai makhluk itu terbentuk tersusun karena 5 gugusan, gugusan jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batiniah, dan juga gugusan kesadaran. Ketika seseorang merenungkan sifat ketidakkekalannya, sehingga ketika merenungkan demikian, kotoran batin yang muncul berkenaan dengan 5 gugusan itu lenyap, yang baik yang tidak lain adalah kebijaksanaan itu berkembang. Artinya perenungan demikian, ketika orang merenungkan ketidakkekalan dari 5 gugusan, ini adalah yoniso manasikara, atau perhatian yang bijak. Nah, berbeda kalau kemudian seseorang merenungkan jasmani sebagai kekal, jasmani sebagai bentuk yang memberikan, ya katakan, indah, jasmani sebagai self, sebagai entitas. Merenungkan demikian, sehingga kotoran batin itu berkembang, nah itu adalah ayuniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Atau misalnya, ketika seseorang menggunakan 6 indranya, menggunakan mata untuk melihat, menggunakan telinga untuk mendengar, menggunakan hidung untuk membaui, menggunakan lidah untuk merasakan, jasmani untuk bersentuhan. Dan ketika di situ seseorang kemudian mengembangkan keserakahan terhadap objek yang menyenangkan, mengembangkan kebencian terhadap objek yang tidak menyenangkan, melihat objek, misalnya bentuk yang tidak menyenangkan, kebencian muncul, melihat bentuk yang menyenangkan, keserakahan muncul, dan di situ tidak ada pengendalian indera. Perhatian yang demikian itu adalah perhatian yang tidak bijak, atau ayoniso manasikara. Tetapi ketika seseorang memiliki pengendalian indera, melihat objek dengan mata, kemudian tidak membiarkan gejolak perasaannya muncul, artinya keserakahannya muncul ketika melihat objek yang menyenangkan, tidak membiarkan kebencian muncul ketika melihat objek yang tidak menyenangkan, sehingga kotoran batin pada waktu itu yang sudah ada lenyap, yang belum ada tidak berkembang, sementara kualitas batin yang baik, yang bermanfaat, ketenangan yang tadinya belum ada itu muncul, yang sudah ada berkembang, misalnya demikian, itu adalah yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Nah, oleh sebab itu, yoniso manasikara ini, perhatian yang bijak ini, harus diingat, harus dikembangkan. Lantas bagaimana kita mengembangkan? Nah, ini berkenaan dengan sabda Sang Buddha.
bagaimana cara kita untuk memperoleh kebijaksanaan. Yang salah satunya adalah dengan yoniso manasikara, dengan perhatian yang bijak. Namun perhatian yang bijak ini akan muncul ketika seseorang suka mendengarkan dhamma, mendengarkan ajaran kebenaran. Nah, tetapi untuk senantiasa mendengarkan ajaran kebenaran, seseorang harus berasosiasi dengan orang-orang yang bijak. Maka saya menyampaikan begini, ada 4 hal yang membawa seseorang untuk bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Yang pada akhirnya dengan kebijaksanaan membawa seseorang untuk terbebaskan dari segala bentuk duka, dari segala bentuk penderitaan. Yang pertama adalah seseorang harus berasosiasi dengan orang yang bijak. Sakpurisa sangsewo, berasosiasi dengan orang yang bijak. Kalyanamita, teman yang baik. Nah, ketika orang suka berasosiasi dengan orang yang bijak, maka yang kedua akan muncul, yaitu orang demikian akan suka mendengarkan dhamma, mendengarkan ajaran kebenaran. Mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Nah, ini adalah kualitas yang kedua, atau katakan, yaitu faktor yang kedua untuk memunculkan kebijaksanaan. Yaitu apa? Saddhamma sawanang, mendengarkan ajaran dhamma. Karena disinilah kita diarahkan untuk memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kalau seseorang suka mendengarkan dhamma dari orang yang bijak tadi, karena ia berasosiasi dengan orang yang bijak, maka faktor yang ketiga akan muncul. Yang tidak lain adalah yoniso manasikara. Perhatiannya juga menjadi bijak. Karena apa? Pikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan. Pikirannya selalu diisi dengan pengetahuan, pemahaman, ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini merugikan. Ini dipuji oleh para bijaksenawan, ini dicela oleh para bijaksenawan. Ini membawa kepada berkembangnya kotoran batin, ini membawa kepada berkembangnya kualitas-kualitas batin yang baik. Nah, dengan pikiran demikian, senantiasa berpikir berkenaan dengan dhamma, itulah yoniso manasikara. Nah, ketika seseorang memiliki yoniso manasikara, faktor yang keempat muncul. Yang tidak lain adalah seseorang akan hidup sesuai dengan dhamma. Jadi dhamma nu dhamma padipada. Artinya jalannya sesuai dengan dhamma. Ia mempraktikkan, menjalankan hidupnya sesuai dengan dhamma. Ia tidak akan merugikan diri sendiri dan tidak akan merugikan orang lain. Ia akan memberikan manfaat untuk diri sendiri dan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, disinilah yoniso manasikara akan berkembang kalau seseorang sering mendengarkan dhamma, berasosiasi dengan orang yang bijak, dan yoniso manasikara ini juga akan menjadi driving force, menjadi kekuatan yang mendorong bagi kita untuk mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah kenapa, sekali lagi, orang yang bisa menghancurkan kotoran batin adalah ia yang mengetahui, ia yang melihat, yang tidak lain adalah mengetahui mana yoniso manasikara, mana ayoniso manasikara, mana perhatian yang bijak, mana perhatian yang tidak bijak. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita, semoga kita senantiasa hidup dengan perhatian yang bijak, dengan yoniso manasikara. Semoga kita maju, bertumbuh dalam dhamma, sabisata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.